Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kamu membayangkan bahwa di balik tirai gemerlap dunia keuangan, ada rencana rahasia yang siap mengguncang sistem perbankan global? Di video kali ini, kita akan bongkar rencana rahasia Trump untuk menulis ulang sistem keuangan Amerika dengan sentuhan stablecoin dan dolar digital yang dibuat oleh bank-bank besar. Jadi, siap-siap, karena apa yang akan kita bahas bukan cuma sekadar berita biasa, tapi sebuah revolusi keuangan yang nyaris tak terduga. Bayangkan saat dunia masih terpaku pada porsi drama politik dan gosip selebriti, Trump diam-diam merancang skema brilian yang bisa mengubah cara kita memandang uang. Pemerintah Amerika yang selama ini dianggap musuh utama kripto, kini tiba-tiba jadi pendukung berat aset digital dan stablecoin. Benar-benar berubah total kan? Dari yang tadinya skeptis, sekarang mereka malah mendorong bank untuk mengambil peran utama dalam menerbitkan uang digital. Dan percaya atau tidak, semua ini dilakukan dengan gerakan yang nyaris tak terdengar oleh publik. Kita mulai dengan pengumuman mengejutkan dari Menteri Keuangan Scott Bessent yang menyatakan, kita akan mempertahankan Amerika sebagai mata uang cadangan dominan di dunia. Dan kita akan menggunakan stablecoin untuk melakukannya. Bayangkan sejenak, stablecoin yang selama ini hanya diproduksi oleh perusahaan swasta seperti Tether dan Circle, kini dipindahkan ke tangan bank-bank besar. Ada dua opsi yang diusulkan. Opsi pertama, sistem yang sepenuhnya dikendalikan pemerintah. Dan opsi kedua yang mengembalikan kita ke era perbankan bebas lebih dari 200 tahun yang lalu. Kedengarannya gila, tapi itulah kenyataan yang sedang dibangun di balik layar. Di balik retorika megah itu, ada alasan kuat mengapa pemerintah Amerika mendadak melompat ke dunia kripto. Inflasi melonjak, perdagangan global bergeser, dan ancaman dari mata uang asing seperti yuan atau bahkan kripto yang didukung oleh negara lain mulai menggoyahkan posisi dolar Amerika. Pemerintah paham, kalau mereka diam saja, posisi dolar sebagai mata uang cadangan bisa terancam. Maka solusi yang diambil adalah membiarkan bank-bank besar menerbitkan stablecoin mereka sendiri. Bukan hanya sebagai alat pembayaran, tapi sebagai senjata untuk memastikan dolar tetap di puncak. Lantas, apa implikasinya? Bayangkan, bank-bank besar seperti JP Morgan, Wells Fargo, dan Goldman Sachs akan berlomba-lomba menciptakan dolar digital terbaik. Mereka akan bersaing dalam memberikan layanan yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan inovasi yang menakjubkan. Ini seperti kembalinya era perbankan bebas di mana setiap bank bisa menerbitkan uang mereka sendiri, namun dalam versi digital yang super modern. Di satu sisi, ini bisa jadi lompatan besar menuju era keemasan inovasi keuangan. Di sisi lain, kita harus siap menghadapi potensi kekacauan yang tak terduga. Gaya persaingan ini mengingatkan kita pada zaman dahulu kala, ketika bank-bank saling adu kreativitas dalam menerbitkan uang. Saat itu, kompetisi ketat memaksa mereka untuk benar-benar memberikan yang terbaik, agar uang yang mereka keluarkan tetap dipercaya oleh masyarakat. Sekarang, bank-bank besar kembali dalam perlombaan yang hampir sama, tapi dengan teknologi blockchain sebagai fondasi utama. Disinilah letak keunikan dan tantangan. Apakah kita akan menyaksikan kembalinya perbankan gratis di mana layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan merata? Ataukah ini justru menjadi pertanda krisis sistem keuangan baru yang menimbulkan ketidakpastian global? Bayangkan pada satu sisi pemerintah yang selama ini membentengi tradisi keuangan kuno tiba-tiba menjadi pelopor inovasi digital. Ironisnya, mereka yang dulu menolak aset digital kini rela mengubah semua peraturan demi mendukung stablecoin yang dikendalikan bank. Seolah-olah mereka sedang menulis ulang sejarah keuangan Amerika dengan tinta digital yang modern. Di balik sikap ambivalen ini, terselip pesan bahwa kadang-kadang revolusi datang dari tempat yang paling tidak terduga. Dalam pembahasan mendalam ini, kita akan kupas tuntas bagaimana rencana ini bisa memberikan peluang pembangunan kekayaan yang besar. Bayangkan saja, jika bank-bank besar berhasil menciptakan dolar digital yang stabil, maka kita akan melihat pergeseran paradigma dalam transaksi keuangan global. Tidak hanya itu,
Hal ini bisa membuka jalan bagi adopsi teknologi blockchain yang lebih luas, meningkatkan efisiensi pembayaran internasional, dan tentu saja memberikan dampak positif bagi inovasi teknologi finansial. Mari kita cermati lagi langkah-langkah strategis yang sudah berjalan. Mulai dari pengumuman KTT Aset Digital di Gedung Putih yang dihadiri oleh para pemimpin kripto dan eksekutif perbankan top. Di pertemuan tersebut ditekankan bahwa stablecoin harus diterbitkan oleh institusi keuangan resmi, bukan oleh perusahaan asing yang sudah lepas kontrol. Ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah siap mengubah aturan main di dunia kripto. Namun, perlu diingat, di balik semua ambisi besar ini, ada permainan politik dan kepentingan bisnis yang mungkin tak terhindarkan. Coba bayangkan, saat bank-bank besar mulai menerbitkan dolar digital mereka sendiri, kita mungkin akan melihat kembali era persaingan perbankan yang intens. Tapi kali ini, persaingan itu berlangsung di dunia digital. Setiap bank harus benar-benar berinovasi untuk memberikan layanan yang lebih cepat, aman, dan efisien. Dalam konteks global, hal ini juga bisa meningkatkan peran dolar Amerika sebagai mata uang cadangan yang tak tergantikan, meskipun ada tekanan dari mata uang lain seperti yuan atau bahkan Bitcoin. Ironisnya, upaya untuk mempertahankan dominasi dolar ini justru bisa menjadi pemicu bagi inovasi teknologi keuangan yang lebih canggih dan terdesentralisasi. Tak ketinggalan, diskusi mengenai Bitcoin juga tak bisa dilewatkan. Sambil bank-bank besar berlomba menciptakan stablecoin mereka, ada pula upaya pemerintah untuk mendukung Bitcoin melalui perintah eksekutif yang meluncurkan cadangan Bitcoin strategis. Ini adalah langkah yang sangat menarik, karena sekaligus menunjukkan perbedaan perlakuan antara aset digital satu dengan yang lain. Bitcoin, dengan pasokannya yang terbatas, dianggap sebagai aset yang lebih bebas, dan memberikan kedaulatan finansial bagi setiap individu. Di tengah revolusi digital ini, Bitcoin mungkin menjadi alternatif bagi mereka yang ingin mengendalikan kekayaan mereka tanpa intervensi bank atau pemerintah. Nah, disinilah letak perdebatan yang sebenarnya. Apakah kamu lebih memilih sistem keuangan yang diatur dengan ketat oleh bank-bank besar, atau justru memilih kebebasan yang ditawarkan oleh Bitcoin dan aset digital terdesentralisasi? Di satu sisi, sistem yang diatur bisa memberikan stabilitas dan kepercayaan, namun di sisi lain, kebebasan untuk mengontrol kekayaan sendiri membawa potensi inovasi dan otonomi finansial yang lebih tinggi. Sementara kita menyelami lebih dalam, mari kita lihat bagaimana perubahan regulasi sedang berjalan di balik layar. Bank-bank besar yang selama ini hanya bisa berimajinasi tentang penerbitan uang digital, kini mendapat lampu hijau dari regulator, OCC, Office of the Comptroller of the Currency, dan IRS sudah mulai merombak peraturan lama yang selama ini menghambat inovasi di sektor aset digital. Bahkan, Kongres pun sedang menggencarkan pembahasan 2 RUU utama yang bertujuan mengatur penerbitan stablecoin oleh bank. Semua langkah ini menunjukkan bahwa perubahan sedang berlangsung dengan sangat cepat, dan siapapun yang tidak siap bisa tertinggal jauh. Oh iya, jangan anggap remeh. Perubahan ini juga melibatkan teknologi blockchain secara mendalam. Dengan adopsi teknologi yang semakin meluas, transaksi keuangan akan menjadi lebih transparan, aman, dan efisien. Bayangkan pengiriman uang internasional yang biasanya memakan waktu berhari-hari, kini bisa dilakukan dalam hitungan detik dengan biaya hampir nol. Ini adalah salah satu contoh konkret bagaimana inovasi teknologi dapat mengubah paradigma keuangan global. Namun seperti biasa, setiap inovasi pasti datang dengan tantangan tersendiri. Siap-siap menghadapi soal keamanan siber dan kerentanan sistem yang mungkin muncul di tengah proses transisi ini. Dalam konteks persaingan global, strategi ini juga menjadi senjata untuk menghadapi tantangan dari negara-negara yang mencoba mendongkrak mata uang mereka sendiri. Negara-negara seperti China dan Rusia telah lama berusaha mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dengan menciptakan alternatif mata uang digital mereka. Namun, dengan adanya dukungan resmi dari pemerintah Amerika dan penerapan teknologi blockchain yang canggih, dolar digital ini berpotensi kembali mengukuhkan posisi dolar sebagai raja dunia keuangan.
Ironisnya, upaya ini justru dapat memperkuat dominasi dolar Amerika, meskipun sebelumnya banyak yang meragukan keberlanjutannya di tengah gejolak ekonomi global. Kita juga tidak bisa mengabaikan peran investor dan pelaku pasar. Sejumlah investor besar dan venture capital telah mulai memperhatikan pergerakan ini dengan seksama. Mereka melihat peluang besar dalam transisi menuju era keuangan digital. Grafik dan data yang ada menunjukkan bahwa tren adopsi stablecoin dan teknologi blockchain semakin meningkat. Bahkan diprediksi akan mengalami lonjakan yang signifikan di tahun-tahun mendatang. Disinilah, menurut para ahli, kita bisa melihat potensi besar dalam pembangunan kekayaan melalui inovasi keuangan yang masif. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kita benar-benar siap menyongsong revolusi keuangan yang sangat berbeda dari sistem yang kita kenal selama ini? Bagaimana dengan risiko keamanan dan potensi kegagalan sistem yang mungkin terjadi akibat perubahan yang begitu drastis? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.